Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada video kali ini merupakan tugas mandiri saya yang akan saya bahas mengenai materi dioda. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadalia dengan NIM F105-120-1009. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika kelas 3A1. Baiklah, pertama itu merupakan pengertian dioda. Nah, dioda atau diodi yaitu komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan punya fungsi buat menghantarkan arus listrik ke satu arah, tapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Nah, di ilmu fisika dioda ini dipakai penyeimbang arah rangkaian elektronika. Nah, elektronika itu ada dua terminal, yaitu anoda berarti positif dan katoda berarti negatif. Berikutnya itu fungsi dioda. Ada beberapa fungsi dari dioda, antara lain yaitu pertama, buat alat sensor panas, misalnya dalam amplifier. Kedua, buat rangkaian klempir, bisa memberikan tambahan partikel DC buat sinyal AC. Ketiga yaitu buat menstabilkan tegangan pada voltage regulator. Keempat, buat indikator. Kelima, buat alat menggandakan tegangan. 6, buat alat sensor cahaya, biasanya memakai dioda foto. Nah, yang terakhir yaitu buat sebuah rangkaian VCO atau voltage controlled oscillator, biasanya memakai dioda varaktor. Berikutnya yaitu jenis-jenis dioda. Yang pertama yaitu dioda Zener. Nah, dioda jenis ini berbeda dengan jenis dioda lainnya. Dioda jenis ini cuma mengalirkan arus listrik searah. Nah, dioda Zener ini juga bisa mengalirkan suatu arus listrik ke arah yang berlawanan. Dioda ini juga mempunyai fungsi sebagai penstabil tegangan di rangkaian elektronika. Kedua yaitu dioda varaktor. Nah, dioda varaktor ini juga banyak dan sering sekali dipakai pada pesawat penerima radio ataupun televisi pada bagian pengaturan suara atau audio. Ketiga yaitu dioda penyerah atau rectifier. Nah, adapun fungsi dari dioda penyearah ini diantaranya yaitu sebagai sensor suhu, sebagai penyearah arus atau sinyal AC. 3, sebagai alat pemotong level, sebagai penurunan tegangan, sebagai pengaman polaritas yang sangat terbalik dalam input DC. Keempat yaitu dioda LED atau emisi cahaya. Nah, dioda ini merupakan salah satu jenis dioda juga, karena orang bilang kalau LED ini cuma sebuah indikator lampu yang sebenarnya. Nah, dioda ini juga punya fungsi lain seperti buat sebuah transmisi sinyal cahaya yang dimodulasikan dalam jarak tertentu sebagai penggandeng rangkaian suatu elektronik yang terisolir secara total. Nah, kelima yaitu gun dioda. Nah, gun dioda ini merupakan salah satu jenis diode yang nggak mempunyai PN junction, melainkan cuma terdiri dari dua elektrodanya aja. Dioda jenis gun ini bisa dipakai untuk menghasilkan sinyal gelombang mikro. Selanjutnya itu ada simbol dioda. Nah, di gambar ini merupakan bentuk sederhana dari dioda. Ada simbol plus itu atau tambah itu berarti aliran
Yang positif itu disebut anoda, sedangkan simbol min itu berarti negatif disebut katoda. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik dioda. Nah, karakteristik dioda ini ada dua, yaitu dioda di bias maju. Ini terbuat untuk memberikan tegangan luar menuju terminal dioda. Nah, kalau anoda plus terhubung ke kutub positif pada baterai dan katoda atau min terhubung ke kutub negatif pada baterai, maka akan mengakibatkan bias maju atau forward bias. Yang kedua yaitu dioda di bias mundur. Karakter dioda yang bias secara mundur, kalau anoda atau plus dihubungkan ke kutub negatif dan katoda min dihubungkan ke kutub positif. Jadi jumlah arus yang mengalir pada rangkaian bisa mundur akan lebih kecil. Sempat sih, cuman aku kelamaan, lambat ngomong. Mau diulang lo. WA ya. Makasih ya, Pak. Apa enggak? Nelpon? Ya. Bentar. Nah, cara kerjanya yaitu pertama, aturkan posisi saklar pada posisi ohm dikali 1K atau dikali 1000. Lalu hubungkan probi merah pada terminal katoda atau tanda gelang. Kemudian hubungkan prob hitam pada terminal anoda. Setelah itu kamu baca hasil pengukurannya di display multimeter. Berikutnya jarum pada display multimeter harus bergerak ke kanan. Selanjutnya balikan prob merah ke terminal anoda dan prob hitam pada terminal katoda atau tanda gelang. Kemudian kamu baca hasil pengukuran display multimeter. Terakhir jarum harus tidak bergerak. Nah, kedua yaitu multimeter digital atau fungsi ohm atau ohmmeter. Nah, caranya pertama, aturkan posisi saklar pada posisi ohm. Kemudian hubungkan prob hitam pada terminal katoda atau tanda gelang. Lalu hubungkan prob merah pada terminal anoda. Berikutnya baca hasil pengukuran display multimeter. Selanjutnya display harus menunjukkan nilai tertentu, misalnya 0,60 meter ohm. Setelah itu kamu balikkan prob hitam ke terminal anoda dan prob merah ke katoda. Kemudian baca hasil pengukuran display multimeter. Terakhir nilai resistansinya adalah infinity atau tak terhingga atau open circuit. Dan yang terakhir yaitu multimeter digital atau fungsi dioda. Caranya, pertama kamu aturkan posisi saklar pada posisi dioda. Selanjutnya hubungkan prob hitam pada terminal katoda atau tanda gelang. Berikutnya kamu hubungkan prob merah pada terminal anoda. Kemudian coba baca hasil pengukuran di display multimeter. Lalu display harus menunjukkan nilai tertentu, misalnya 0,42 volt. Setelah itu kamu balikan prob hitam ke terminal anoda dan prob merah ke katoda. Berikutnya kamu baca hasil pengukuran di display multimeter. Terakhir, tidak terdapat nilai tegangan pada display multimeter. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.